Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rian Ramadan. Saya dari kelompok 3 dan anggota kelompok saya ada Ahmad Haikal, Fadila Cawari Wahyudi, Wahyu Adi Nugroho, dan juga Ipan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Pokok bahasan yang akan dibahas kali ini adalah pengertian paradigma, landasan ontologis, epistemologis, aksiologi, dan antropologis Pancasila. Lalu ada Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga visi ilmu di Indonesia. Lalu di sini pengertian paradigma. Paradigma menurut Thomas S. Kuhn adalah suatu dasar dan asumsi teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Nugroho, NPM 2018 4350261. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Ananda Rian. Menurut Thomas S. Kuhn, berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmiah bersifat revolusioner, bukan kumulatif, sebagaimana anggapan sebelumnya revolusi ilmiah itu pertama-tama menyentuh wilayah paradigma, yaitu cara pandang terhadap dunia dan contoh prestasi atau praktik ilmiah konkret. Menurut Kuhn, cara kerja paradigma dan terjadinya revolusi ilmiah dapat digambarkan ke dalam tahap-tahap sebagai berikut, yaitu tahap pertama, paradigma ini membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam masa ilmu normal atau normal science. Tahap kedua, menumpuknya anomali menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuwan terhadap paradigma. Paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan, para ilmuwan mulai keluar dari jalur ilmu normal. Tahap ketiga, para ilmuwan bisa kembali lagi pada cara-cara ilmiah yang sama dengan memperluas dan mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dipandang bisa memecah masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru inilah yang dinamakan revolusi ilmiah. Lalu landasan ontologis, epistemologis, aksiologi, dan antropologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila yang dimaksud dengan mengungkapkan jenis keberadaan yang diterapkan pada Pancasila. Damarjati Suparja berdasarkan pengertian dari ontologi. Pandangan ontologi dari Pancasila adalah yang pertama Tuhan, sebab pertama dari segala sesuatu yang esa dan segala sesuatu tergantung padanya. Yang kedua itu manusia memiliki susunan hakikat pribadi yang monorulalis, yakni bertumbuh berjiwa, bersifat individu sosial sebagai pribadi sendiri makhluk Tuhan. Yang ketiga satu, secara mutlak tidak dapat terbagi. Yang keempat, rakyat keseluruhan jumlah orang dalam lingkup suatu negara, pilar negara dan berdaulat. Yang terakhir yaitu 5, adil dipenuhi sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak. Lalu landasan epistemologis Pancasila yang dimaksud untuk mengungkap sumber pengetahuan dan kebenaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi. Damarjati Suparja, kebenaran Pancasila dapat dilihat dari teori-teori kebenaran dalam pengetahuan, yaitu teori koherensi, yaitu pernyataan Pancasila yang merupakan penjabaran juga konsisten, tidak ada kontradiksi dengan nilai-nilai luhur yang yakni kebenarannya. Kedua, teori korespondensi Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia.
sebagai kepribadian bangsa Indonesia dan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan hari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga, teori pragmatis Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nilai-nilai dasar itu harus menjiwai dan menghayati instrumental yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan, NPM 2018 4350 0130. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah kami, yaitu landasan antropologis Pancasila. Dimaksud untuk mengungkapkan hakikat manusia dalam rangka pengembangan sistem filsafat Pancasila. Memandang manusia sebagai monopolaris menurut Noto Nagoro. Manusia sebagai monopolaris memiliki dimensi-dimensi yang terdiri dari 3, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, kedudukan kodrat. Yang dimana susunan kodrat adalah manusia terdiri atas jiwa yang berbagai, yang berbagi menjadi beberapa unsur seperti akal, rasa, dan karsa. Raga terdiri atas unsur benda mati, unsur benda hewan, dan unsur tumbuhan. Yang kedua, sifat kodrat mencakup sifat manusia sebagai manusia individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, kedudukan kodrat mencakup manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan pengetahuan dan teknologi, yang dimana dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan, peningkatan harkat dan martabatnya, manusia mengembangkan iptek. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. KALN atau 2000. Sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan iptek, yaitu sila ke-1, mengimplementasikan ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional. Sila kedua, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa dan pengembangan iptek haruslah beradab di kehidupan kita. Sila ketiga, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat sumbangan iptek. Sila keempat, pengembangan iptek harus secara demokratis. Sila kelima, pengembangan iptek harus dapat menjaga keadilan sosial masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Lamudi dengan NPM 2017 4350 1037. Saya ingin mempresentasikan yang lanjutan dari presentasinya si Ivan ya. Baik, mari kita mulai. Menurut Syari Al-Syarbaini tahun 2003, kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep sebagai pertama, Pancasila menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Dan kelima, Pancasila sebagai moral pembangunan nasional. Menurut Konto Wibisono tahun 1940, bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat ada 2 hal pokok, yaitu yang pertama ada visi, dan yang kedua itu orientasi filsafiknya. Biasanya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila. Di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakti objektif dalam satu kesatuan integratif. Visi dan orientasi operasional yang terletak pada dimensi-dimensi sebagai berikut. Yang pertama ada teleologis. Apa itu teleologis? Teleologis merupakan arti bahwa ilmu pengetahuan
hanya sekedar saran yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu kelas atau tujuan, yaitu sebagaimana merupakan ideal kita untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua itu etis. Nah, etis ini merupakan arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia harus berada pada tempat yang sentral. Nah, biasanya sentral ini kita harus harus punya sifat di mana kita harus selalu netral gitu terhadap suatu kondisi tertentu gitu ya. Misalnya kita punya operasi kan dalam suatu martabat manusia terhadap satu kelompok maupun individu satu sama lain gitu. Nah, oke, selanjutnya sifat etis ini menuntut penerapan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. Nah, sifat etis ini sangat besar sekali tanggung jawabnya ya, karena bukan cuma sebagai landasan operasional untuk meningkatkan martabat manusia, tapi juga harus merukunkan antara martabat satu manusia lain dengan yang lainnya gitu. Oke, ada lagi yang ketiga. Ketiga itu integral atau integratif. Integral ataupun integratif dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya, sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun masyarakat yang menjadi ajangnya. Peningkatan kualitas manusia harus terintegrasikan ke dalam masyarakat dan juga harus ditingkatkan kualitas strukturnya. Jadi integral ini bisa kita bilang kalau misalnya ini merupakan suatu proses di mana manusia ini punya kualitas masing-masing gitu dari masyarakatnya ataupun dari manusia yang hidup dalam relasinya gitu. Jadi kalau misalnya manusia punya relasi yang cukup baik dengan sesama maupun masyarakat, mereka punya peningkatan dalam kualitas diri manusia masing-masing gitu. Jadi bukan cuma kualitas dari satu manusia saja enggak, tapi dari semua masyarakat gitu. Karena kita bukan cuma menyebarkan ilmu pengetahuan, tapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan antara satu dengan yang lainnya. Jadi istilahnya tuh kayak ilmu pengetahuan itu tergabung dengan ilmu pengetahuan manusia dengan ilmu pengetahuan masyarakat gitu. Jadi ada pengembangan kualitas dan juga tingkatan kualitas manusia. Seperti itu contoh integral. Lalu ada Abbas Hammi Mintaredja, biasanya menyarankan agar lebih dapat ilmu yang aktif mampu berfungsi sebagai semestinya, maka hal-hal yang cukup mendasar yang perlu mendapat perhatian antara lain. Yang pertama, ilmu harus mampu mewadahi kebudayaan masyarakat. Ilmu diharapkan dapat berkembang persis seperti yang dikehendaki masyarakat. Nah, yang pertama ini, ilmu ini harus kita jaga gitu dari budaya masyarakat sendiri. Soalnya kenapa ya? Karena budaya masyarakat itu sesuatu yang etis atau sakral gitu buat masyarakat. Jadi sebagaimana kita hidup bermasyarakat dalam menjaga budaya masyarakat, kita sepatutnya menghormati apa yang sudah diwadahi oleh budaya masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, adanya keinsyafan, tidak melulu kesadaran bahwa ilmu bukan satu-satunya untuk memperoleh kebenaran. Yang ketiga, pendidikan moral etika dan etika Pancasila serta moral keagamaan masyarakat syarat mutlak bagi moral para ilmuwan agar memiliki etika profesional yang seimbang. Nah, pendidikan moral ini sangat penting ya, karena apa? Karena manusia ini ya kita harus taat kepada aturan-aturan yang sudah ada gitu, yang sudah kita tempati di dalam pendidikan Pancasila gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia, kita harus menghormati yang namanya keagamaan, kebudayaan, dan juga kita harus jaga gitu nama baik dari agama masing-masing. Yang selanjutnya kita memerlukan pendidikan filsafat, khususnya filsafat ilmu atau epistemologi bagi pendidikan tinggi. Nah, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.